Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Di video ini kita akan membahas 8 soal P3K keperawatan. Kenapa 8? Karena menurut dosen saya 8 itu adalah angka yang tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan kita juga tidak pernah berhenti untuk belajar. Yuk langsung saja membahas soal. Seorang ibu berusia 22 tahun, P1A0, postpartum hari kedua, dirawat di ruang kebidanan. Keadaan umumnya baik, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 111 kali per menit, napas 22 kali per menit, suhunya 37,3 derajat Celcius. Pasien mengeluh mual pada perut bagian bawah. Bagaimana kondisi uterus yang diharapkan agar pasien boleh pulang? A. Uterus lembek, B. Uterus keras, C. Uterus keras di bawah umbilikus, D. Uterus keras di atas umbilikus, atau E. Tidak ada jawaban benar. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya. Jawabannya adalah yang D ya. Uterus keras di atas umbilikus. Jadi pasien postpartum diperbolehkan pulang apabila keadaan umum baik dan uterus keras di atas umbilikus. Baik, kita ke soal yang kedua. Seorang pasien laki-laki berusia 67 tahun dirawat di ruang saraf karena stroke hemoragik. Pasien mengalami hambatan mobilitas fisik pada kedua ekstremitas bawah. Perawat akan melakukan ROM pasif ya atau range of motion untuk membantu mobilitas pasien. Gerakan ROM yang dilakukan pada kaki pasien meliputi. Baik, kita bahas bersama-sama teman-teman. Kira-kira yang mana nih? Jawabannya adalah yang C ya, inversi dan eversi ya. Oke. Kita bahas soalnya. ROM atau range of motion merupakan latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. ROM dilakukan pada pasien yang mengalami masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari pergerakan ROM ya. Kalau yang di bagian leher itu ada fleksi, kemudian ada ekstensi, hiperekstensi, kemudian fleksi lateral ya ke samping, kiri kanan, dan ada rotasi ya. Sepertinya saya tidak perlu praktekkan ya teman-teman. Kemudian bahu ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, aduksi, rotasi dalam, rotasi luar, dan sirkumduksi. Kemudian di siku ada fleksi dan ekstensi. Kalau siku kan tidak ada hiperekstensi ya, awas hati-hati teman-teman. Kalau hiperekstensi takutnya nanti patah sendinya, karena sendinya sendi engsel. Kemudian ada lengan bawah itu supinasi dan pronasi. Dan pergelangan tangan ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, dan aduksi. Jari-jari tangan ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, dan aduksi. Kemudian ibu jari ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan oposisi. Pinggul ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, aduksi, rotasi dalam, rotasi luar, dan sirkumduksi. Hampir sama dengan bahu ya. Kemudian ada lutut itu ada fleksi dan ekstensi. Mata kaki ada dorsofleksi dan plantar fleksi. Dan ini yang ditanyakan yaitu kaki ada inversi dan eversi. Maksudnya bagaimana? Misalnya ini telapak kaki ya teman-teman ya. Kalau misalnya inversi itu ditekukan ke dalam ya. Ke dalam inversi. Jadi mendekati pusat garis tengah tubuh. Kemudian kalau eversi itu ke arah luar ya. Jadi menjauhi garis tengah tubuh. Dan ada jari-jari kaki itu ada fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Seorang perawat puskesmas memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemberian imunisasi pada anak untuk mencegah terjadinya penyakit yang mematikan. Perawat memberikan contoh pada salah satu keluarga yang anaknya tidak pernah diimunisasi, tetapi tidak disamarkan namanya. Prinsip etik keperawatan apa yang dilanggar oleh perawat puskesmas tersebut? A. Veracity, B. Confidentiality, C. Beneficence,
D. Non-maleficent atau E. Fidelity. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah confidentiality atau kerahasiaan. Mari kita bahas ya prinsip etik keperawatan. Jadi, pada kasus ini, perawat tidak merahasiakan identitas keluarga yang anaknya tidak pernah diimunisasi. Jadi, jawabannya adalah confidentiality atau kerahasiaan. Prinsip etik keperawatan sendiri terdiri dari otonomi. Otonomi itu adalah menghargai hak pasien. Misalnya, pasien anak mau diinfusnya di mana, di kiri atau di kanan, atau kita memberikan persetujuan tindakan, informed consent ya, itu merupakan otonomi hak pasien. Kemudian beneficent berbuat baik, justice adil ya. Di sini adil itu di UGD bisa misalnya menyesuaikan dengan kegawat daruratannya. Ada pasien yang gawat darurat kita dahulukan, yang tidak gawat tidak darurat kita belakangan. Itu juga termasuk justice ya teman-teman. Jadi tidak hanya tidak membeda-bedakan berdasarkan golongan, status ekonomi, kemudian suku bangsa ya. Kemudian tidak merugikan atau non-maleficent, jujur atau veracity. Kalau saya sih menghafalnya jupe ya, jujur veracity. Kemudian ada menepati janji fidelity, confidentiality kerahasiaan, dan akuntabilitas ya. Atau accountability itu adalah tanggung jawab. Misalnya kita disiplin, datang tepat waktu, kemudian menggunakan seragam yang benar, itu merupakan akuntabilitas. Jadi tanggung jawab kita terhadap profesi kita. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 28 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian membuka mata ketika diberikan rangsang nyeri, melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri, dan mengucapkan suara tidak jelas dan tanpa mengandung arti. Berapakah nilai pemeriksaan GCS yang tepat pada kasus tersebut? Baik, mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Jadi saya tulis dulu di sini ya, ada I, kemudian ada verbal, dan ada motorik ya. I itu nilainya maksimal itu 4 ya. 4 itu kalau spontan. Kemudian 3 itu dengan perintah. 2 itu dengan nyeri. 1 itu tidak respon ya, tidak ada respon. Berarti di sini I-nya apa? Membuka mata dengan rangsang nyeri. Berarti I-nya 2. Yang mana yang 2? Antara A, B, kemudian ini C dan D bukan ya, dan E. Kemudian verbal, sepertinya saya kurang geser. Verbal itu skor maksimalnya 5 ya teman-teman. 5 itu kalau berbicara normal ya, normal. Kemudian 4 itu adalah disorientasi. Misalnya Bapak berada di mana? Oh, saya ada di rumah sedang tidur, padahal sebenarnya ada di UGD ya. Disorientasi. Kemudian 3 itu adalah kata-kata, bisa kata-kata itu tidak mengandung arti ya. Contoh misalnya pergi ya, itu jadi tidak mengandung arti. Jadi ada kata-kata ya, tapi bukan berbentuk kalimat. Kata-kata tidak mengandung arti. Kemudian kalau 2 itu adalah merintih ya. Jadi tidak ada kata-kata, misalnya gitu ya. Mohon maaf apabila tidak mirip ya. Dan 1 itu tidak ada respon. Kemudian berarti yang mana nih jawabannya? Mengucapkan suara tidak jelas tanpa mengandung arti. Berarti yang 3 ya teman-teman ya. Yang tiga hanya ada 1 ya. Hanya ada yang E ya teman-teman ya. Oke, kemudian motoriknya. Motoriknya itu, nah 5 itu adalah normal ya teman-teman. Normal. Kemudian 4 itu adalah melokalisir nyeri ya, atau ya ya menarik diri dari sumber nyeri ya. Bukan. Salah. Maaf. M itu 6. Sorry. M itu 6. Ini normal. Ya. 5 itu lokalisir nyeri. Kemudian 4 itu adalah menarik nyeri ya. Menarik nyeri. Oke. Ya. Jadi yang mana teman-teman jawabannya benar ya? Yang E ya. Kemudian 3 itu adalah fleksi normal ya. Kemudian 2 itu fleksi abnormal, 1 itu adalah tidak ada respon. Ini fleksi normal, ini fleksi abnormal ya.
abnormal, 1 itu adalah tidak ada respon. Jadi jawabannya adalah yang E. Tadi saya salah ya, mohon maaf ya teman-teman. Salah, motoriknya malah 5. Pantesan kayak ada yang kurang. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, ini penjelasannya ya, biar teman-teman lebih paham ya. Silakan di screenshot saja. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 2 hari yang lalu. Menjalar ke punggung kiri, dada terasa berdebar, serta kaki kiri dan kanan bengkak sejak seminggu. Perawat melakukan pemeriksaan edema dengan cara menekan menggunakan ibu jari. Kemudian diamati waktu kembali. Hasil pemeriksaan, piting edema pada pasien tersebut kembali dalam 7 detik dengan kedalaman 5 mm. Derajat edema pada pasien tersebut yaitu kira-kira berapa nih teman-teman derajat edemanya? Jawabannya adalah yang C ya, derajat 3. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi penilaian derajat edema itu ada derajat 1 dengan kedalaman 1-3 mm dengan waktu kembali 3 detik. Kemudian derajat 2 kedalaman 3-5 mm dengan waktu kembali 5 detik. Derajat 3 kedalaman 5-7 mm dengan waktu kembali 7 detik. Dan derajat 4 kedalamannya 7 mm atau lebih ya, dengan lebih waktunya itu adalah 7 detik ya. Oke. Jadi pada kasus ini hasil pemeriksaannya yaitu derajat 3 ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Saat melakukan pengkajian pada seorang laki-laki berusia 27 tahun di rumah sakit jiwa, perawat mendapatkan adanya gerakan-gerakan kecil yang tidak terkontrol pada otot muka pasien tersebut. Ini disebut A. Tremor, B. Tangan sial, C. TIK, D. Preservasi, atau E. Agitasi, teman-teman. Kalau tangan sial dan preservasi itu gangguan pola pikir ya teman-teman, jadi ini kita abaikan yang B dan C. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya benar sekali, jawabannya adalah yang C. Jadi ada beberapa aktivitas motorik yang dapat diobservasi oleh perawat saat melakukan penilaian status mental pasien. Yang pertama yaitu tremor atau jari-jari tampak gemetar ketika pasien mengeluarkan tangan dan merentangkan jari-jari ya. Kadang kita juga tremor ya, apalagi kalau mau ujian. Kemudian ada TIK atau gerakan-gerakan kecil yang tidak terkontrol pada otot muka. Dan ada grimasen, yaitu gerakan pada otot muka yang berubah-ubah dan tidak dapat dikontrol. Kemudian ada konvulsif, yaitu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Dan agitasi, gerakan motorik yang menunjukkan kegelisahan. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan muntah darah segar sebanyak 3 kali. Hasil pengkajian kompos mentis, tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi 102 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Memasang NGT, B. Memasang oksigen, C. Tirah baringkan pasien, D. Pemberian injeksi asam tranexamat, atau E. Pasang IVFD. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya adalah pemasangan NGT ya, biar darahnya itu keluar ya dari lambungnya, atau kita istilahnya itu dekompresi ya. Jadi pemasangan NGT itu merupakan tindakan segera yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya ulkus peptikum atau infeksi saluran cerna yang berkelanjutan. Dan kalau tidak dikeluarkan, bisa-bisa darahnya itu masuk ke usus ya. Kemudian bisa menjadi melena ya. Bahkan bisa diserap oleh tubuh dan terjadi sepsis. Kata dokter saya sih seperti itu ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini sepertinya soal terakhir ya teman-teman. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di unit stroke. Pasien ini mengalami penurunan kesadaran akibat stroke hemoragik. Perawat akan melakukan pemberian obat dengan prinsip 7 benar. Setelah persiapan obat telah dilakukan, apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat?
A. Mendokumentasikan pasien, B. Memanggil nama pasien, C. Mengecek papan identitas pasien, D. Memeriksa program terapi pasien, atau E. Berkomunikasi dengan keluarga pasien. Karena di sini pasiennya mengalami penurunan kesadaran, maka jawabannya adalah mengecek papan identitas pasien. Jawabannya adalah yang C. Jadi setelah persiapan obat dilakukan, tindakan selanjutnya adalah perawat mengecek papan identitas pasien yang merupakan dari prinsip 7 benar. Adapun prinsip 7 benar itu sendiri adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara atau rute, benar waktu, benar informasi, dan benar dokumentasi. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua lolos P3K 2024. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.